Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi bagi teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini. Kali ini kita akan bertemu nih atau ngobrol-ngobrol langsung dengan Kak Regita. Nah, nanti kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana sih Kak Regita ini dalam berkarir atau dalam mencapai prestasi yang pernah dia capai. Nah, sebagai catatan juga kali ini aku mengundang Kak Regita ini sebagai mahasiswa berprestasi dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan ya, Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelumnya mau sapa dulu nih Kak Regita. Halo Kak Regita. Halo Ilham. Halo. Sat- Bisa dikenalkan nih Kak Regita nih, nama lengkapnya siapa Kak? Oke, jadi halo semuanya. Aku Regita Rahmama Ratri. Teman-teman biasa panggil aku Regita, Rere, Regita, Nah, anything. Kak Regita ini sekarang sibuk apa sih Kak? Oke, ya. Jadi karena ini udah masuk ke fase akhir mahasiswa tua gitu ya istilahnya ya. Jadi emang kesibukan kali ini tuh lebih banyak ke skripsi atau tugas akhir. Kemudian masih ada beberapa kelas elektif juga di prodi aku khususnya. Dan beberapa masih ada juga event-event seperti student exchange, itu masih ada beberapa bulan yang harus diselesaikan juga. Oh ya, ini mungkin yang belum tahu juga, ini Kak Regita itu kuliah atau magang atau apa Kak? Kalau kuliah jurusan apa Kak? Oke, ya, jadi aku masih kuliah di tahun keempat dan prodiku adalah ilmu keperawatan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Ah, ya ini jadi Kak Regita ini udah mahasiswa tua ya. Ya, mahasiswa tua dan sekarang ya masih sempet-sempetnya ya untuk bersibuk-sibuk. Harusnya kan kalau mahasiswa tua itu udah skripsi aja, tapi beliau itu memang luar biasa jadi masih punya kegiatan lain selain kegiatan skripsinya. Nah, dari sebelum masuk ke keperawatan UGM ini, dulu sekolahnya di mana aja sih Kak? Mulai dari kecil itu. Oke. Jadi jadi cerita ya tentang riwayat pendidikan ya. Jadi Iya. kalau SD dulu masih di daerah Batu Raden, jadi itu dataran tinggi gitu di sekitar Purwokerto. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, di situ ada SD 1 Motoklor. Ya, ini ceritanya jauh banget ya dari SD. Iya. SMP SMP juga di sana di Batu Raden, terus SMA saya lulusan SMA Negeri 2 Purwokerto, dan dari SD sampai SMA itu emang banyak banget perjalanan gitu ya yang mungkin nanti bisa kita cerita di tengah-tengah podcast ini sama Kak Ilham. Dan ceritanya itu memang karena aku tuh anaknya emang suka hal-hal yang berbau dengan kayak kompetisi gitu, karena menurut aku kompetisi itu fun gitu ya, bisa mengasah Iya. skill kita atau dapat relasi baru, dapat pengalaman baru, dan itu adalah suatu hal yang menurutku benar-benar nggak bisa kamu temuin ketika kamu nggak join kompetisi gitu. Jadi ada banyak banget manfaat yang bisa kamu gali di situ, dan berawal dari SD itu jadi sampai sekarang suka aja ikut-ikut Oh, kegiatan kayak gitu. Jadi oke. terlalu mungkin sok menyibukkan diri ya. Oh, enggak dong. Kak Regita ini sibuk-sibuk tapi berfaedah. Bukan kayak aku nih sibuk-sibuk tapi main game doang nih. Ya, Kak Regita menarik ya teman-teman ya. Bahwasanya Kak Regita ini dari ya Purwokerto, terus akhirnya sampai ke Fakultas Kedokteran di UGM ini. Nah, dan kita tahu bahwasanya Kak Regita ini banyak sekali pengalaman baik dari segi pengabdian, organisasi dan prestasinya. Nah, ngomong-ngomong tentang prestasi nih Kak ya Kak, udah nggak diragukan lagi nih kalau aku baca CV-nya. Mungkin aku nanti boleh cantumkan ya Kak ya CV-nya di sini. Nah, ntar baca sendiri lah, itu banyak banget ya teman-teman ya. Mulai dari level internasional, mulai dari level yang nasional sampai internasional beliau juga punya gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang prestasi nih Kak, kira-kira prestasi apa yang paling mengesankan Kak? Paling mengesankan ya. Iya, Aku Pimnas sih. Pimnas. Pimnas Wah, tetap Pimnas ya Kak ya. ya masih. Bukan yang internasional Kak. uh, Internasional mungkin
sekitar ya mungkin 80% ya, tapi kalau Finas kayak 99 gitu ya. Oh, iya iya iya. Ya, jadi Ya, teman-teman jadi ini sebagai info juga bahwa Kak Regita ini termasuk salah satu double medalis dan double gold medalis dari UGM yang dimana luar biasa menjuarai lomba penelitian terbesar di Indonesia khusus di jenjang mahasiswa yaitu PIMNAS Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dan baru-baru banget di tahun 2020 kemarin. Wah, tepuk tangan ya guys ya karena ada efeknya. Oke, Kak Regita. Ah, sebelum kita bahas ke prestasi itu, Kak Regita dulu waktu kecil itu Kakak ada mimpi nggak sih Kak sebenarnya biar bisa untuk digali atau biar bisa untuk dicapai sampai ke titik saat ini? ya. Jadi ini sebetulnya adalah momen dimana waktu kecil, mungkin aku bukan berasal dari keluarga yang punya privilege dan aku akui itu. Tapi aku bersyukur banget aku dididik sama orang tua yang betul-betul memberikan aku pentingnya waktu, pentingnya disiplin, pentingnya kerja keras gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang kalau daerahku itu masih banget jarang anak yang mungkin sekolah sampai perguruan tinggi gitu ya. Karena ya kita jarang banget terpapar sama hal kayak gitu. Dalam artian ketika kamu udah lulus, kamu bisa kerja, it's fine gitu, nggak ada masalah. Tapi bahkan kalau boleh cerita gitu ya, aku tuh kecil nggak pernah TK sama sekali. Mungkin kalau dulu kita sering denger ya teman-teman kalau kecil tuh TK gitu, kayak TK tuh sebuah kewajiban gitu. Tapi aku nggak. Karena apa? Ibuku, mamaku sendiri punya keyakinan bahwa kalau misalnya aku bisa mengajari sendiri, kenapa aku harus membawa anakku ke sekolah formal kayak gitu. Jadi waktu kecil tuh ibuku selalu ngajarin aku untuk belajar, bahkan tiap hari gitu ya, kayak padahal waktu itu masih 5 tahun dan aku ngeliat teman-teman sekolah gitu, aku cuma di rumah gendong tas bohongan gitu ya di depan padahal nggak berangkat. Tapi itu kayak aku bisa memaknai itu sekarang gitu. Oh iya, ternyata emang dengan kegigihan, dengan keyakinan semua itu bisa tercapai. Dan dari situ aku jadi punya mimpi, oh iya ya, ternyata pendidikan itu emang sepenting itu gitu. Dan pendidikan itu nggak harus kamu raih di jenjang yang formal. Ketika kamu punya kemauan, kamu punya niat, maka kamu bisa dapat itu gitu. Nah dari situ aku jadi punya mimpi untuk oh iya, orang tuaku udah punya keyakinan, orang tuaku udah mendukung aku dengan segala keterbatasan. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang aku bisa belajar gitu ya untuk mencapai tujuan dan mimpi-mimpi aku waktu kecil gitu. Wah, luar biasa ya. Baru tahu nih kalau seorang Regita itu nggak pernah TK ya. Jarang nih nemu anak-anak nih yang kuliah sampai segini tapi nggak TK. Wah, ini skip masa kecil enggak ya? Enggak. Nggak, tapi memang benar yang dikatakan bahwa Kak Regita itu pendidikan bisa didapatkan dari mana, termasuk apabila orang tua kita sempat mengajari kita, nah itu jauh lebih berarti ya Kak ya. Jadi dapat waktu dengan orang tua, dapat ilmu yang lain juga, dan itu penting juga buat masa-masa kecil kita. Nah, oke, bicara tentang tadi Kak ya, ketika tadi Kak Regita itu udah mulai istilahnya udah dididik dari kecil itu untuk kerja keras dan akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, ketika dalam perjalanan sampai titik ini yang paling susah saat itu gimana Kak dalam mencapai impian yang Kakak itu? Paling susah ya, jadi kan ini kan pendidikan ya, kita sistemnya di Indonesia itu berkelanjutan gitu ya, wajib belajar 9 tahun gitu, bahkan mungkin sekarang udah 12 gitu ya. Nah jadi ketika dulu aku berpikir bahwa oh ya mungkin TK itu bukan apa-apanya gitu, semua orang bisa masuk SD tanpa syarat. Tapi ketika kamu mau masuk ke sekolah yang istilahnya favorit, misalnya di SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, kamu harus punya kualifikasi yang bagus gitu. Artinya kamu harus punya niat untuk menggapai itu gitu. Nah ini juga jadi salah satu cerita yang menarik juga ya, dan menurut aku ini banyak banget momen dan makna di balik ini semua gitu. Jadi karena dulu SD ibuku
bersikeras gitu ya untuk memasukkan aku SD waktu umur 5 tahun. Jadi waktu itu langsung dites baca, tulis dan lain, akhirnya bisa, akhirnya ya udah baca, akhirnya masuk ke SD gitu kan ya. Nah SD kemudian masuk ke SMP, mungkin SMP juga waktu itu aku berpikir bahwa SMP itu menurut aku semua orang bisa sekolah di mana aja. Tapi ketika SMA dulu aku berpikirnya karena SMA itu kan menjadi tolak ukur untuk kita nanti masuk perguruan tinggi gitu ya. Dan aku sepakat banget. Jadi waktu itu waktu SMP mau masuk ke SMA, kepala sekolahku bilang bahwa gak semua benih yang benih unggul atau bibit unggul itu bisa tumbuh baik ketika tanahnya sekitarnya tuh gak subur. Menangkap kan ya? Jadi kita semua, aku percaya kita semua adalah bibit unggul gitu. Tapi kalau kita disekolahkan atau kita tumbuh di lingkungan yang mungkin itu kurang baik gitu, nah itu bakal berpengaruh banget ke bagaimana cara kita itu nanti berkembang gitu. Nah, jadi ketika di situ dari SMP itu aku berjuang mati-matian banget untuk masuk ke SMA favoritku waktu itu, dan padahal aku mungkin di situ salah satunya aku ya dari SMP yang mungkin nggak terlalu terkenal, jauh dari kota, jauh banget dari pusat kota gitu. Dan di situ aku mati-matian berjuang belajar. Aku waktu itu nggak pernah les sama sekali, dan ya ini fakta unik juga ya guys, aku nggak pernah les sama sekali, kecuali les itu trial atau ya mereka suatu layanan institusi itu kasih gratis gitu atau kasih free trial tadi, aku baru join gitu. Nah itu jadi banyak banget cerita-cerita perjuangan yang aku lalui sampai saat ini gitu ya, dan itu menurut aku itu struggle banget sih ketika aku hidup di daerah yang mungkin itu sulit terjangkau gitu, akses internet juga masih sangat-sangat terbatas, dan akhirnya dulu ketika aku pulang sekolah itu aku harus datang ke warnet, jalan kaki dari SMP itu jalan kaki, setiap sore aku selalu kayak gitu, atau aku pinjam lab komputer khusus untuk aku browsing segala materi-materi sekolah atau materi-materi UN gitu kan. Dulu masih jarang banget ya kita bisa beli buku ke kota gitu kan, jauh. Jadi aku mencoba untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu gitu. Jadi dan itu pun sampai SMA terbawa gitu. Jadi kayak oh iya ya, aku selalu ingat bahwa perjuangan aku di sini tuh memang banyak banget keringat yang dulu membersamai aku sampai di titik ini aku sekarang kayak gitu. Wow, luar biasa sekali ini. Ini salah satu ya pelajaran bagi kita juga ya. Bahwasanya seorang Regita itu masa kecilnya nggak semulus orang-orang biasanya yang dimana ya bisa kuliah karena ya fasilitas yang mendukungnya itu banyak. Nah, Kak Regita itu telah membuktikan bahwasanya ya dengan apa yang kita miliki itu kita bisa gitu kan, asal kita berusaha dengan sebaik mungkin gitu. Wah, menarik sih Kak. Beda dengan aku sih Kak. Ya, jadi ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi sebuah tolak ukur untuk berkuliah di sesuatu yang dia inginkan itu nggak bisa misalnya dari cuma sarana prasarana, tapi tentu perlu usaha keras seperti yang dilakukan oleh Kak Regita juga ini. Nah Kak Regita, waktu dulu SMP, SMA, nah itu kira-kira ada nggak sih kekecewaan yang mungkin terjadi di kakak itu, misalnya nggak ranking 1 atau atau kalah lomba atau apa gitu kira-kira? Iya, oke. Ini menarik juga ya. Jadi dulu alhamdulillah waktu SD itu sering banget ranking 1 dan hampir setiap semester itu ranking 1, dan alhamdulillah waktu SMP juga sering banget dapat nilai bagus, terus ranking 1 juga. Nah waktu SMA ini karena pertama jaraknya itu jauh banget, jadi kalau mungkin bisa diestimasi sekitar 14-15 kilo lah ya, sekitar 30 menit dari rumah ke sekolah gitu, dan dulu selalu diantar sama bapak gitu. Nah karena jarak yang jauh dan SMA itu kan sampai sore ya, SMA itu padat banget jadwalnya, dan aku dengan segala keterbatasanku tuh tadi melihat teman-teman yang mungkin punya akses lebih, punya fasilitas sarana prasarana yang lebih, itu jadi kayak aduh aku harus berjuang lebih keras lagi nih untuk mengungguli mereka gitu, atau untuk menyetarai mereka gitu. Jadi di situ kadang merasa frustasi, terus kayak aduh aku bisa nggak ya. Dan ya ternyata waktu itu di SMA itu aku
masih sulit untuk menggapai jadi ranking 1 gitu. Tapi di situ aku mencoba melihat diri aku sendiri lagi. Tapi meskipun aku nggak ranking 1, aku bisa masuk 5 besar loh gitu. Jadi kayak, oh iya ternyata meskipun aku punya kekurangan, aku punya kekecewaan yang mungkin itu nggak bisa aku raih di sebelum-sebelumnya, tapi aku punya sisi kelebihanku sendiri gitu. Nah, waktu itu juga aku usaha untuk ikut beberapa lomba gitu ya. Waktu itu pernah ikut FLS 2N, tapi tapi ternyata nggak lolos juga. Tapi ya nggak apa-apa, aku anggap itu sebagai proses gitu. Dan alhamdulillahnya di lomba-lomba lain dikasih kesempatan untuk dapat juara gitu. Jadi kayak ya kecewaan tuh pasti ada gitu. Tinggal gimana cara kita merespon dan ambil sikap positif dari itu. Gitu. Kalau boleh tahu dulu cabang lomba apa Kak FLS 2SN? FLS 2N dulu kerajinan gitu, kriya apa ya kalau salah ya. Kerajinan tangan. Buat apa tuh? Buat ini pokoknya dari batok kelapa gitu kayak hiasan. Tapi itu karena satu lain hal ya aku merasa juga teman-teman dari sekolah lain lebih bagus gitu ya. Jadi it's fine, it's okay. Ya, tapi memang gitu ya. Terkadang kita perlu evaluasi karena kegagalan kita. Justru itu sebagai batu loncatan untuk memaknai kegagalan kita. Nah, sekarang kita masuk ke dunia perkuliahan nih Kak. Nah, di dunia perkuliahan ini aku lihat Kak Regita ini sangat aktif ya. Itu baik aktif organisasi maupun aktif dalam lomba-lomba. Nah, aktif yang pertama mau tanya aktif organisasi. Kakak itu dulu ikut apa aja sih Kak organisasinya? Aduh, ya kalau organisasi dulu ikut BEM. Saya diamanahkan untuk mengemban di media dan propaganda BEM FKKMK UGM, dan yang kedua itu di Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan Himika UGM. Himika UGM. Nah, kalau di Himika jadi apa Kak? Kalau di Himika waktu itu jadi sub kepala divisi. Sub kepala divisi, sama BEM itu jadi ketua divisi media dan propagandanya ya. Iya. Kalau boleh tahu itu kenapa Kak? Kenapa kok milih itu atau diamanahi itu? Apa punya basic atau asal tunjuk aja atau gimana? Dulu ceritanya itu. Iya. Sebelumnya memang dari awal itu suka banget sama hal-hal yang berbau desain gitu ya. Pertama kali belajar desain SMP, dan itu juga karena iseng gitu ya. Saya itu suka banget sama hal yang berbau IT gitu. Jadi tiap pulang sekolah, tadi kan udah cerita juga ya, tiap pulang sekolah tuh kadang pinjem lab komputer, bahkan sampai kepala IT-nya Ali ya itu juga sampai hafal Pak Ali sampai hafal gitu. Terus dari situ seneng aja sih sama hal-hal dari desain. Terus kayak ternyata seru juga ya kita bisa mengkomunikasikan suatu gambar atau visual yang sebenarnya dia mati tapi dia bisa mengkomunikasikan pesannya dengan baik gitu. Nah itu jadi dari situ mulai untuk join di divisi-divisi bidang media gitu. Kenapa nggak ngambil IT aja Kak? Kenapa milihnya keperawatan? Kenapa tuh? Dilema juga ya. Iya. Ya jadi dilema juga gitu. Aku di sisi lain suka IT tapi di sisi lain aku juga suka kesehatan gitu. Dan untuk keperawatan itu ya selain science, medical, tapi ada social juga, dan di situ aku suka di hal-hal itu. Nah, mungkin di IT juga aku suka, tapi ini mungkin bisa jadi pertimbangan aku untuk next plan-nya, aku bisa combine kedua topik ini. Gitu. Ya, menarik sih. Semoga besok kita lihat waktu besar nih Kak Regita ini jadi nemuin sesuatu penemuan yang bisa berguna baik dunia IT maupun di dunia kesehatan nih. Ya, kita doakan aja semoga. Nah, tadi udah bicara tentang organisasi. Pasti organisasi itu sibuk gak sih Kak? Sibuk banget. Sibuk banget. Nah, ini pasti ini ditanyakan oleh teman-teman nih, apalagi nih teman-teman yang baru memulai mau kuliah dan itu gimana sih memaintain atau memanage waktunya Kak? Ya, jadi ini sebetulnya tricky juga ya, karena kita semua punya waktu yang sama 24 jam, tapi kita memilih aktivitas apa yang pengen kita kerjain, dan disitulah kita ditantang untuk bisa manage semua dengan baik. Nah, biasanya
aku gunakan tabel ya. Ada tabel, kita mungkin pernah belajar juga ada yang urgent, not urgent, important, not important. Nah itu teman-teman bisa coba pilah-pilah. Dan biasanya juga aku selalu buat book notes. Kebetulan ini lagi nggak ada kertasnya. Ya tapi aku selalu punya buku kecil. Dan di situ aku setiap malam sebelum tidur tuh aku selalu tulis kegiatan apa yang harus aku kerjakan besok. Kemudian yang paling prioritas tuh yang mana, itu mulai dirancang di malam hari. Jadi ketika pagi kamu bangun, kita bangun, nah di situ kita udah mulai langsung lihat, oh iya aku hari ini akan mengerjakan A, B, C, D gitu. Nah selain itu kamu juga bisa coba untuk buat sekarang udah ada Google Calendar gitu ya, atau di handphone sekarang udah banyak kalender. Nah teman-teman coba untuk gunakan itu biar lebih efektif. Teman-teman bisa coba bikin schedule gitu ya. Oh ya hari ini ada kegiatan prioritas yang harus aku kerjakan, bikin alarm setiap berapa menit misal diingatkan gitu. Jadi sekarang tuh udah mudah gitu. Nah cara-cara tadi itu menurut aku efektif banget untuk gimana caranya kita tuh bisa manajemen waktu dengan baik gitu. Jadi meskipun kita sibuk nih di organisasi, di kegiatan-kegiatan ekstra lainnya, tapi kita bisa juga fokus di akademik kita gitu. Menarik ya. Jadi ketika tadi Kak buat note gitu ya Kak ya, itu pernah nggak sih Kak kayak merasa bahwasanya ketika kita buat note itu kadang tuh nggak dilakuin Kak? Aku banget itu. Itu gimana Kak? Ya, ingkar sama diri sendiri ya kadang ya. Ya jujur aku juga pernah kayak gitu. Tapi sekali lagi harus diingat lagi kalau misalnya hal yang mungkin lupa itu bukan suatu hal yang sebetulnya itu urgent banget di hari itu, urgent dan important banget gitu. Jadi ketika itu ada suatu hal yang sebetulnya itu nggak terlalu prioritas dan nggak terlalu penting, kamu coba untuk mereka ulang jadwal. Jadi oh ya aku mungkin bisa ubah ini ke hari lain, ke tanggal lain gitu, ke jam lain. Tapi kalau misalnya ada nih satu hal yang sebenarnya dia urgent dan juga important, ya mau nggak mau karena lupa kita harus minta maaf dulu. Dan mungkin kita jadi kayak mengotok diri sendiri ya, kok aku bisa sih. Nah biasanya di sini tuh digunakan sanksi gitu ya buat diri sendiri. Oh ya berarti lain kali aku nggak boleh kayak gini. Dan mungkin kayak kalau aku sih biasanya aku nggak boleh main internet selama berapa jam gitu, kayak dikurangin, atau hal-hal kontradiktif lain yang itu bisa memberikan sanksi ke kamu gitu ya. Jadi di situ bisa meminimalisir untuk nggak mengulangi kejadian yang sama. Wah, jadi sanksi pribadi itu juga berlaku ya Kak ya? Wah. Biasanya kita banyakin ribet tapi sanksinya nggak ada. Nah ini mungkin perlu juga buat buat balance kita supaya kita nggak gampangin menyepelekan hal-hal yang udah kita buat sebelumnya. Nah dari semua yang telah dilakukan oleh Kak Regita ini memang terkenal dari segi prestasinya. Aku bacain dulu ya Kak ya. Jadi di sini yang paling ya kita baca dari paling atas aja lah ya. Ini ada gold medalist OCHP World Invention and Promotion Nigeria. Ini bener ke Nigeria Kak? Atau enggak karena apa? Daring. Wah, harusnya bisa ke sana ya Kak ya? Oh, lumayan dong. Ya. Terus kemudian ada first runner up group project presentation competition. Di lomba apa Kak itu Kak? Asia yang Speak Up Forum. Iya, sebenarnya ASEAN Youth Speak Up Forum gitu sih. Oke. Terus kemudian yang paling prestisius dan paling mengesankan tadi udah dikatakan bahwasanya PIMNAS, dan beliau ini gold medalist. Jadi medalis emas di poster dan medalis emas juga di presentasi. Nah itu jarang ya teman-teman ya bisa sampai segitu, dan itu suatu kebanggaan yang luar biasa buat pribadi, buat keluarga, dan bahkan buat UNIF juga. Itu inspirasi saya loh. Terus juga ini ada banyak lagi nih. Ada pernah ikut jadi medali emas juga di International Science, Technology and Engineering Competition di Bandung. Terus ini banyak banget ya. Dari semua itu Kak, sebenarnya
puas nggak sih kak terus dapat itu semua perasaannya? Ya sebetulnya masih sebetulnya ya bersyukur gitu ya, bersyukur udah bisa dapat itu semua, tapi ada beberapa hal yang kayak aku sebenarnya masih ada hal-hal yang pengen aku capai gitu, terutama kayak conference dan lain gitu, kayak aku tuh pengen banget coba di situ, terutama untuk bawa nursing science-ku gitu, misal nursing science-ku di ajang conference gitu, international conference, tapi memang sampai saat ini tuh belum sempat tercapai gitu ya. Jadi kayak kadang tuh masih masih belum puas gitu, atau masih ada sebetulnya hal-hal yang sebetulnya aku bisa dilakuin tapi mungkin ada berita baik di balik itu semua gitu. Oh ya. Pikirnya gitu. Tapi memang dari pribadi Kak Regita ini memang belum nggak cepet puas ya kak ya dalam suatu pencapaian yang udah luar biasa. Kadang kan orang yang ada udah dapat ini udah cukup gitu kan, udah bagus gitu kan. Nah, tapi memang jiwa-jiwa dari Kak Regita juga ini udah luar biasa, jadi kayak nggak cepet puas dengan apa yang dia dapatkan seketika itu. Jadi ya itulah mungkin bisa ditanamkan buat teman-teman ya, itu bisa jadi ajang buat apa ya, push diri kita, mendorong diri kita untuk jangan cepat puas dan kita harus tetap berusaha gitu ya kak ya. Nah dari semua itu ya kak, kita mau cerita tentang tadi yang pengalaman yang paling mengesankan, yaitu lomba PIMNAS. Sebenarnya semengesankan apa sih kak? Ada apa di balik cerita dari pencapaian di PIMNAS itu kak?